video ya buat teman-teman. Nah sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi kan Kak Eci bilang kalau Kak Eci mau ngajak bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Apa tadi yang keras? Oke, boleh. Terus ada lagi? Ada lagi? Udah? Cuma sekian aja? Oke. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayangkan. Oke, tapi udah kenal dan udah sayang belum sama Kak Eci? Oke, tadi yang udah perkenalan ini. Nah, coba mau dari sini atau dari sini? Kenalnya. Oke, sini. 1, 2, 3 dulunya yang paling banyak ini. Oke, kita perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Fabian Abdullah Lima, kelas 12 kelas 10. Oke, panggilannya? Ya. Iya. Sebelahnya? Perkenalkan nama saya Azril Widianto, kelas 10 kelas 10 E3 dari SMA 1. Bisa dipanggil Azril. Oke, Azril. Ya. Nama saya Zelida Fitasari dari kelas 10 E3 sama satu Kudus, biasa dipanggil Linda. Linda. Perkenalkan nama saya Syari Bersandari dari SMA 1 Kudus kelas SE 03 biasa dipanggil Oke. Siapa? Desya. Oke. Perkenalkan nama saya Maya Fitasari dulu dari SMA 1 Kudus kelas 10 E3. Panggilannya? Devi. Oke, Mbak Marita. Ya, Devi. Oke deh, tadi kan ada yang jawab bimbingan kelompok itu bimbingan secara berkelompok ya, betul. Tapi untuk memperjelasnya, bimbingan berkelompok itu terdiri antara AK dan juga PK. Di sini kan sebagai PK atau pimpinan kelompok, yaitu bisa dari konselor atau guru BK, ya. Terus untuk yang AK itu anggota kelompok. Nah, jadi teman-teman semua ini adalah AK, anggota kelompok. Nah, di bimbingan kelompok itu ada batasan waktunya, ya. Biasanya bimbingan kelompok itu berjalan selama 45 menit. Oke? Dan bimbingan kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana seorang AK dan PK itu harus mentaati atau mematuhi asas-asas ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana nanti teman-teman semua asas kerahasiaan ini adalah asas yang paling utama, biar nanti teman-teman semua saling mempercayai satu sama lain dalam menjalankan bimbingan kelompok. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini ada rahasia dan yang kedua ada keterbukaan, di mana teman-teman semua harus saling terbuka pemikirannya, bukan yang lainnya ya, terbuka pemikirannya dan terbuka secara semua apa yang kalian pikirkan itu terbuka. Oke. Terus ada lagi asas kesukarelaan. Nah, tadi ini kan kalian kan tak tunjukkan tadi. Nah, kalian sukarela nggak untuk menjalani bimbingan kelompok ini? Oke, sukarela. Nah, itu masuk ke asas kesukarelaan, gitu. Oke. Nah, biasanya bimbingan kelompok itu beranggotakan 5 sampai 7 anggota, gitu. Nah, di sini dalam bimbingan kelompok itu alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan masing-masing, ya kan, agar selama bimbingan kelompok nanti berjalan dengan lancar. Oke, sebentar, Kak Eci mau tanya, ada yang usul inisiatif untuk memimpin doa? Ada? Gak mau bimbing doa, oke? Oke. Oke, yuk, bimbing doa yuk. Sebelum memulai bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa secara masing-masing. Berdoa selesai. Baik, tadi waktu bimbingan wasika itu kan terkait konsep diri, tema
yang diampu oleh Kak Alif, ya, yang dijadikan bahan dari Kak Alif. Nah, sekarang untuk BKP-nya atau bimbingan kelompok, Kak Ricci menganut tema yaitu manajemen waktu dengan tidak menunda-nunda mengerjakan tugas. Ada nggak yang menunda-nunda mengerjakan tugas? Biasanya yang ketawa itu ya pernah. Oh, ketawa semua. Oke, nah di sini teman-teman semua ini nanti tadi bawa pulpen masing-masing ya. Nah di sini Kak Ricci ada bahan untuk dikerjakan dari teman-teman semua. Ini nanti bisa dibawa pulang, ya, bisa dibawa pulang. Kait bahannya satu, ditulis nama dulu di atasnya sini. Oke, sini. Nah, pojok atas dan kiri ditulis nama. Oke. Ya. Ya. Oke, nah di sini ada yang nomor 1, 2, 3 sampai 4, tapi di sini ada yang 5 sampai 8, ya. Nah, sama aja tapi di sini yang paling atas ada alasan, distraksi, akibatnya sama solusi, ya. Terus di samping kirinya ini ada alasan, nah tujuan, terus quotes, terus ada distraksi, nah solusinya itu apa? Nah, di sini kita lipat kayak tadi, oke, kita lipat. Nah, nanti diisi bareng-bareng karena kita waktunya cuma 45 menit atau bisa kurang, jadi kita cepet-cepet ke bawah. Oke, nah sekarang yang pertama diisi, ini Kak Ricci jelasin dulu, nanti isinya bareng-bareng ya. Oke, Kak Ricci jelasin. Yang pertama ada alasan, ya. Ini teman-teman pasti pernah yang namanya menunda-nunda atau pekerjaan rumah, ya, pekerjaan sekolahan atau tugas, ya. Nah, alasannya apa? Tulis ini. Oke, alasannya apa? Misal, kalau aku ngerjain tugas Hamin atau apa namanya sistemnya SKS, sistem semampu, otaknya nggak main Kak. Kalau nggak SKS tuh otaknya nggak main Kak. Kalau nggak SKS itu kurang challenging gitu Kak. Misal gitu ya. Nah, itu nanti sesuaikan dengan pribadi kalian. Itu dia alasan. Terus distraksi. Nah, kalian biasanya distraksinya di apa? Tahu distraksi semua? Pernah terdistraksi. Nah, nanti dituliskan distraksinya apa. Terus yang ketiga ada akibatnya. Nah, akibat dari distraksi itu. Distraksi itu misal kamu baru ngerjain tugas, ya. Misal kamu baru ngerjain tugas terus ada notif dari someone for something, ting gitu kan. Terus kalau kayak yang getar tuh bukan HP-nya tapi hatinya. Bisa kayak gitu. Oke. Bisa. Terus kalian lupa dengan tugasnya karena ada notifikasi itu tadi. Terus kalian tugasnya kalian singkirkan, terus kalian fokus ke chattingannya. Nah, itu namanya distraksi. Ya, oke. Nah, terus yang ketiga ada akibatnya. Nah, akibat dari distraksi dan juga alasan ini itu apa? Ya. Terus solusinya. Nah, solusinya untuk kedepannya kalian mau yang kayak gimana? Oke, dalam mengatasi ketiga ini. Paham? Nah, terus dibalik lagi, di sini ada alasan. Nah, di sini tujuan kalian setelah lulus SMA, kalian mau masuk ke universitas mana, atau kalian mau langsung kerja, atau mau langsung ke kedinasan, boleh tulis saja, ya.
cita-cita kalian boleh, setelah lulus SMA juga boleh ya. Terus di sini ada quotes. Quotes itu adalah kata-kata mutiara kalian atau kata-kata penyemangat gitu. Oke, dalam meraih tujuan kalian yang ini ya. Terus ini nanti solusinya untuk mencapai tujuan ini itu apa? Paham? Paham? Oke. Nah, yuk bisa kita tulis ini dulu. Yang baliknya aja dulu. Yang 1, 2, 3, 4. Dikasih waktu kali 5 menit, oke? Oke. 5 menit. Ya. Itu sambil cari referensi musiknya. Ya. Udah belum? Semuanya sama baliknya juga. Sama baliknya juga. Di video mas. Pertanyaan tentang itu tuh mana Udah bilang sebentar. Karena benar aku. Ya, kata aku sama. kamu harus ngapain. Musik apa? Cici atau dangdut? Kopra.
iya juga. Ya. Oke, nanti. Nah. Ya. Ya belum. Apa? Yang ini. Oh, ini tujuan kamu setelah lulus SMA itu mau kemana? Atau cita-cita kamu mau kemana? Nanti pulangnya terlambat dari teman-temannya nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa ya? Azril nggak apa-apa? Rumahnya jauh. Berapa menit kalau berangkat? Dua lima sampai 35. Itu rumahmu mana sih para pengen mana? Oh, kecamatan jauh jauh. Iya. Dari sini terus mentok. Terus Terus sampai situ. oh ini sana. Dia belok kanan. Oh. Dari sini kan ke Simpang 7. Heeh. Terus lurus terus nggak berhenti sampai ketemu. Ada suaranya masih sana terus. Terus sampai ada pertigaan. Capek enggak? Capek enggak? Capek enggak? Sampai lumayan. Lumayan. Ada perlu. Ada warga. Tapi terbiasa. Oke. Ya, 15 menit sih. 15 menit itu. 18 kilo aja. Ora, 25. Terus kalau hujan gimana? Ya itu. Iya, Cuman iya. jaga ya nggak serempet kan. Pernah. Nggak kena kecepatan air itu. Oh iya. Itu repot. Makasih emang. Kan rame juga tuh di Iya, sana rame. beberapa sekolah. Rame. Pernah tuh enggak? Cuma Jangan ya. Soalnya kalau 4 kali nanti Iya. kudunya yang ke rumah kan jauh juga. usahakan sekali nggak pernah. Terus berarti kamu dari rumah aja kemana? Ya biasanya 545 atau 550. Wah, berarti Tapi sempat. Berarti 620-an atau 70. bangunnya Bangunnya ya sebelum jam 5 sebelum sebelum jam 5 jam berapa? mau jam 5. Mau jam 5 bangun sendiri atau dibangunin? Ada bangun sendiri kan ada. Oh, gitu. Tergantung. Terus kalau misalkan ada kegiatan sampai sore itu gimana tuh? Kayak malam sampai rumah? Aku minimalisir sudah. Makanya aku ikut biasa. Biasa itu kan berarti kan ikutnya pas kegiatan pramuka pas. Jadi Ya. satu ini. Jadi saya nggak ikut kegiatan lain sampai sore. Oh, Jadi saya pilih ekskul yang cocok. oke. Emang suka? Emang SMP-nya pernah jadi itu komisariat Iwan gitu. Pramuka. Pembinanya itu ya? Pembina Pembina pramuka. SMA 1 kurang tahu. Karena pas lama latihan Jogja nggak ketemu. Cuma kakak-kakaknya. Oh, Juga pembina juga mana nih? Kalau di gedung dia nggak. Kalau di gedung baru nggak pernah ada. Datang ke Kalau gue itu pas juara, apa? gue itu pas juara, Mas? pas juara, Mas apa? pas juara pasti. Oh, ketemu terus sama Betty? Belum pernah sih, Belum pernah? belum ada ini pas di Jaya. Ini ada tes buat masuk. Berarti baru itu ya, tes dulu. Nah, kalau Kiro itu gimana? Ya, berarti oh, sering buat penelitian. Oke. Sering, pengen ikut lomba-lomba. Sip. Nah, kalau Paskib udah ikut ujian seleksi? Belum ada. Belum ada, tapi pengen ikut Paskib aja. Pastinya ada sama basket. Soal basket. Oh,
itu kita yang ngajuin atau yang ditunjuk? Dulu majunya ekonomi. Tapi nggak ditunjuk karena aku sakit. Di sini itu ya penjurusannya berarti mulai dari kelas 10 ya. Oh, kelas 11. Penjurusannya itu dari kelas 11. Jadi di kelas 10. Semester 2 itu baru konsultasi bebas. Udah lagi ya. Udah selesai. Nah, kita game. Kita game terus nanti kalau udah game presentasinya menceritakan, oke, menceritakan yang teman-teman semua tulis di sini kan, oke. Nah, gamenya adalah ini pakai kursi, kursinya di satu. Nanti cepet-cepetan dulu, oke? Kok aku? Oke. Ayo, ayo. Kita mulai masalah itu. Dari 1, 2, 3, 5, berarti kursinya 4. Oke. Yang belum prestasi. Yang nggak dapat kursi terakhir. Tapi presentasi semua sih menurutku yang nggak dapat kursi pertama itu yang memaparkan pertama, yang kedua, yang ketiga ya nggak apa-apa. Oke, ya disimak ya, beneran nggak nih? Ya, muter, kuliah muter joget dulu, diasikin dulu, oke? Terus nanti tak pause, oke? Ya, ayo, 1, 2, 3. Ada HP-nya yang itu nggak? Yang suaranya keras? Ya, kan? Coba ini. Kamu berapa persen? Coba yang keras. Kamu berapa persen? 150 lah ya? Sebenarnya Terserah, yang penting kamu bisa joget. Mau dangdut boleh, JJ juga boleh. JJ. Aduh. Oh gitu. Oh gitu. Kembar tau. Jadi panggilannya Linda. Oh gitu. Kembarannya di S. Oh di S. Ya, unik ya. Oke. Itu jelas kok. Lina lebih perlu. Nah, yuk. Oke. Kita tunggu Lina Linda. lebih ini. Iya, apa jenis? Kalau wajahnya lebih. Sering ke kelas? Iya. Linanya sering ke kelas? Atau Lindanya yang ke kelas? Lina dua-duanya. Linda tuh yang kakaknya atau? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh gitu. Berdua aja tuh ada yang lain? Oh, kakaknya aku berdua? Enggak. Dua. Ini ya? Ini ya? Oh ini dua. Oke. Dua ya? Jangan. Ya aku asikin aja ya. BTN. Yang pertama, kursinya baru satu. Belanja ya. Kalau gini aku kalah aja sih. Yo lagi ya, lanjut.
Coba itu, Kesya. Namanya Azril. Karena waktunya udah banget aja ya. Guys, terima kasih. Kursinya jangan duduk lagi. Jadi yang pertama siapa? Azril. Azril. Oke, Azril. Kuy. Gimana? Azril. Iya, yang keras suaranya. Perkenalkan, nama saya Azril Dwi Putranto, kelas 10, kelas 23. Nah, Satu, alasan ya. kurangnya semangat atau motivasi belajar dan malas. Dua, distraksi. Diajak teman main ML atau FCGD saat belajar. JJ. FCGD. Apa JJ? Game. Oke. Akibatnya Ya. banyak tugas menumpuk dan sering mepet deadline. Solusinya jangan malas-malasan, kerjakan tugas terlebih dahulu dan menguatkan motivasi belajar. Oke. Lalu sampingnya Ya. alasan, tujuannya diterima UGM Kardiologi Departemen. Yes. Quotes-nya, temukan jati dirimu sendiri dan buktikanlah kepada orang lain bahwa kamu bisa. Oke. Distraksi, solusi. Ya. Berjuang terus, jangan kebanyakan harapan. Teori tanpa aksi hanyalah bualan. Istiqomah, teguh pendirian, dan rajin belajar. Oke, tepuk tangan untuk Azril. Oke, lanjut. Ya. Perkenalkan, nama saya Kesya Litra Sandiani. Alasan saya menunda-nunda tugas karena tugas tersebut kurang atau bukan kesukaan saya dan bukan keahlian Gitu. Oh, apa? Ya nggak suka pelajaran apa? Sosiologi nggak suka. Benar, sosiologi. Nggak bisa apa? Geografi, Aduh. ekonomi, Jadi IPS ini nggak suka. itu pelajaran paling subjektif. Oh gitu. Oh gitu. Sesuai Oh, oke. dengan Ya, terus. distraksi Ya. karena kadang melihat HP atau melihat hal sekitar yang menarik, misalnya melihat artis dan bermain game dan akhirnya ikut Aku ikut main game. main game. Ya, oke, terus. Akibatnya pasti Ya. akan mempunyai tugas yang saya harus kerjakan dengan waktu yang sudah tidak lama lagi dan mengerjakan dengan buru-buru. Oke. Terus solusinya. Solusinya lebih fokus dan serius dalam mengerjakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan. Oke. Alasan tujuan saya yaitu mempunyai 2 poin. Jika poin pertama tidak terpenuhi maka yang kedua poin pertama yaitu menjadi psikolog dan berkuliah di UGM. Yang kedua yaitu berkuliah di UNED jurusan berkredit. Amin. Terus quote saya, usahamu tidak akan pernah sia-sia jika kamu mengerjakan dengan bersungguh-sungguh. Oke, tepuk tangan untuk kita. Jadi, Solusinya Solusi saya yaitu dengan belajar serius dan bersungguh-sungguh serta mampu berkomitmen dengan diri sendiri bahwa semua pasti bisa dilalui dan dihadapi. oke. Terima kasih. Nah, terus ini masih ada 3 Home Pimpa. Oke, yuk. Home Pimpa, yuk. Home Pimpa yang 3. Yang ini yang terakhir. Yang pokoknya yang Yang luar beda pertama. pertama, itu pertama, yang kedua, yang ketiga ini sama ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, oke, ya, oke, yang mana, yang penting atau yang baru? Nanti ini. Ini. Ya satu. Yang mau yang jadi yang terakhir. Oke. Kalau jadi yang terakhir. Kok? Oh, iya. Gimana? Iya, saja. Perkenalkan, nama saya Wahmi Nabila Zima, absen 12 kelas 23 dari SMA Kampus. Alasan saya karena malas dan lebih suka SKS. Gitu. Sistem kebut 1 jam. Oh, Iya. distraksinya ada video dabuan,
inovasi terbaru. Nonton ya. Iya. Oke, terus. Akibatnya mengerjakan sampai malam. Oke, terus. Solusinya mengurangi nonton dan meninggalkan kegiatan SKS. Oke, akibatnya jadi apa? Mengurangi nonton dua dan meninggalkan kegiatan SKS. Oke, terus alasannya untuk tujuan. Tujuannya itu antara masuk UGM, jurusan Ya. teknik sipil atau ke sekolah kedinasan. Oke, sebagai biasanya di? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum punya itu sekolah kedinasan permintaan orang tua. Oh, permintaan orang tua. Quotes-nya jangan berhenti sampai kita membanggakan orang tua. Terus solusinya belajar lebih giat dan meninggalkan kemalasan serta SKS. Oke, sip. Keren. Tepuk tangan untuk Vian. Lanjut. Jiva ya, Jiva. Diva, Siapa? Devi. Devi. Oh, Devi. Kapan? ya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maharata Deviana Putri, Iya. panggilannya Devi. Langsung lanjut. Gak apa-apa. Satu alasan, Iya. karena malas dan mager lebih memilih bermain HP karena seru daripada mengerjakan tugas yang membosankan. Oh gitu. Terus. Distraksi, sering ada notifikasi HP atau jajan yang lewat depan rumah. Oke. Atau Sering karena- berarti. Iya, Iya. terus bosan karena ngerjain tugas terus. Oke, terus. Akibatnya pekerjaan tidak kunjung selesai dan masalah bertambah akibat pekerjaan tersebut atau semua pekerjaan menjadi kacau. Ya. Terus solusinya saya harus mematikan HP saat mengerjakan pekerjaan dan membuat jadwal untuk jam-jam pekerjaan tersebut. Terus tujuannya memulai usaha dari nol dengan berdiri pada kaki sendiri. Tepuk tangan. Terus, terus. Terus katanya aduh, Aduh. nih terlalu aneh dikit. Gimana tuh awalnya? Ya Rob, jika doaku tidak bisa dikabulkan karena dosa-dosaku, tolong kabulkanlah doaku untuk ibuku. Amin. Terus. Solusinya berusaha dan mempelajari bagaimana cara menjadi pengusaha dan selalu berdoa agar diberikan kemudahan. Amin. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Tiga. Kenapa nama saya Zerinda Asriya Sari? Pertama alasan karena biasanya ada les sampai malam, jadi tugas itu menumpuk tak sendiri tulis distraksinya itu biasanya masuk dari HP, IG, atau biasanya itu lebih memilih baca novel daripada membaca buku. Oh gitu. Iya. Terus nggak ngapel. Akibatnya dengan PR yang menumpuk dan mengakibatkan malas untuk mengerjakan. Solusinya dikerjakan lebih awal atau saat les lagi libur atau kalau lagi libur. Dikumpulin kerjakan pas lagi libur. Oke. Jadi buat tidur ya hari ini ya. Terus. Alasannya tujuan saya setelah lulus SMA semoga bisa kuliah di UB, kalau enggak sekolah kedinasan Oke. sama orang tua. Oke. Di kedinasannya di apa? Pengen apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Pengennya di UB jurusan? Ini gimana? Oh, manajemen. Yuk, lanjut. Coachnya basic ya, saya tidak pernah mengkhianati hasil. Oke. Tepuk tangan. Saya tidak pernah mengkhianati hasil. Oke. Tapi harus belajar dengan giat agar bisa menjadi murid dosen. Oke, amin. Tepuk tangan. Oke, bagus-bagus semua nih. Tapi yang Kak Rinci simpulin, alasannya adalah rata-rata mager dan malas. Oke, nah emang malas tuh kegiatan yang paling menyenangkan, apalagi rebahan. Sampai pemilu. Nah itu ya. Oke. Tapi dari sini semua ini tadi itu sudah kalian jelasin terkait distraksinya apa. Kalian kan sudah tahu, ya, sudah tahu. Terus akibatnya apa? Menguntungkan atau merugikan kalian untuk akibatnya? Merugikan kan. Nah terus solusinya kalian udah tahu sendiri. Nah kalau kalian udah tahu sendiri solusinya, kenapa kalian menuruti alasannya? Ya kan? Padahal kalian punya
tujuan. Oke? Nah, dari sini bisa kita evaluasi terkait diri kita masing-masing untuk agar tidak memiliki penundaan pengerjaan tugas. Sepakat? Oke. Nah, itu adalah sesi bimbingan kelompok kita. Nah, sebenarnya di BK itu ada kayak bimbingan klasikal yang tadi kita di kelas, itu bimbingan klasikal secara bersama-sama dalam satu kelas. Dan di sini bimbingan kelompok yang kayak gini. Nah, ini kan tadi kan Kak Riji kayak memberi wawasan terkait gimana caranya biar kalian nggak menunda mengerjakan tugas. Ya. Terus ada lagi nih konseling kelompok. Nah, konseling kelompok paling nggak kayak gini sistemnya, tapi bukan untuk memberi materi kayak gini. Nah, ini kan Kak Riji kan yang memberi materi kan. Bukan. Kalau konseling kelompok itu beda lagi, yaitu memecahkan masalah bersama. Gitu. Masalah satu dipecahin secara bersama-sama. Gitu. Terus ada lagi konseling individu. Konseling individu beda lagi. Nanti kalau misalkan konseling kelompok belum bisa terselesaikan masalahnya, salah satu orang yang memiliki masalah tersebut bisa diangkat di konseling individu. Kayak gitu. Udah paham untuk bimbingan kelompok hari ini? Udah? Ya. Dan di sini ini nanti ada evaluasi hasil dari Kak Riji ya untuk bimbingan kelompoknya. Tapi ini bersifat rahasia. Ya, bersifat rahasia. Kalau misalkan ini kan rumahnya ada yang jauh. Kalau misalkan Kak Riji ambil besok nggak apa-apa. Ini dibawa pulang, dikerjain di rumah. Terus apa itu namanya? Besok aku ke kelasnya kalian waktu istirahat itu ya, tak ambil gitu ya, nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai ada teman-teman kalian yang tahu. Udah baik sih. Nggak apa-apa deh, biar teman-teman kepo, terus teman-teman Kak aku pengen di BK bimbingan klasikal dong, bimbingan kelompok deh, bimbingan kelompok dong. Nanti kalian aku udah pernah bimbingan kelompok gitu. Kan nanti teman-teman kalian kan pada Mary itu bahasa apa? Ini satu orang satu, dikasih nama ya. Itu ada evaluasi hasil satu orang satu karena jadi satu. Nanti diisi ya. Oke. Kerjain di rumah atau ini kalian kalau gabut kerjain ini juga boleh. Oke? Apanya? Dikerjain dong. Itu untuk laporannya kan di besok. Oke? Nah, kita tolong kerjain, besok tak ambil lagi waktu istirahat ya. Untuk tadi kertasnya boleh diambil sama Kak Riji dulu, besok tak kembaliin. Biar kalian masih ingat. Iya, aku pernah ngisi ini, itu nggak apa-apa. Sudah berjalan untuk sesi bimbingan kelompoknya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Tadi Kak Riji tunjuk untuk melaksanakan sesi bimbingan kelompok dan Kak Riji mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan atau salah sikap, salah tutur kata, dimaafkan ya. Oke, di sini kita sudah di akhir sesi sesi kelompok. Tadi kita awali dengan doa bersama, jadi kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Tadi udah Azril, sekarang Tia. Oke. Sebelum mengakhiri bimbingan Bapak pada sore hari ini adalah kita berdoa terlebih dulu. Kalau gitu, habis ini pulangnya hati-hati di jalan. Kalau yang bisa ya semangat, oke? Jangan lupa makan, jangan lupa minum air putih. Oke, nah kalau gitu kan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Video-video.